Perkenalkan, kami dari kelompok KKN 12, saya Fania Victoria dari Prodi DKV, Yaumil Farhan dari Prodi Akuntansi, Tiffany Nadia Pangestu dari Prodi Teknologi Pangan, Rahmat Hidayat dari Prodi PGSD, dan Farah Fitriani dari Prodi Manajemen. Saya Farah Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Roti Karkus terlebih dahulu. Roti Karkus ini adalah salah satu UMKM yang didirikan oleh Rizky Adi dan Chaneni Gading pada tahun 2020. Roti Karkus ini berada di Indomaret Kemang, Sari 1, Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi. Roti Karkus ini berbagai macam sajian roti seperti roti kukus, roti bakar, sandwich, dan sebagainya. Roti Karkus ini bisa dibeli melalui GoFood dan GrabFood. Assalamualaikum Kakak. Perkenalkan, saya Tiffany sebagai perwakilan dari kelompok KKN 12. Di sini kami mewawancarai Roti Karkus dengan tema KKN kami adalah kiat-kiat memulai bisnis di masa pandemi. Sebelumnya boleh saya tahu nama kakak siapa? Rizky Adi. Untuk nama kakak siapa? Chaneni Gading. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya Kak. Untuk pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama sih Roti Karkus ini berdiri? Sejak 6 Februari 2020. Sudah kurang lebih udah jalan 2 tahun. Sudah mau 2 tahun ya Kak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan kakak berdua ini berarti pendiri Roti Karkus ya. Nah, alasan kakak berdua membangun Roti Karkus ini sendiri apa sih? Karena ingin berwirausaha muda ya, belajar bisnis dengan mengolah produk yang emang kita kuasai dan kita mampu bangun rintis dari awal. Oh, begitu ya Kak. Nah, setelah mengetahui alasan kakak berdua nih membangun Roti Karkus, kan Roti Karkus sekarang berjualan di tengah masa pandemi nih ya Kak. Yeah. Nah, gimana sih bagaimana pendapatan sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi? Mungkin masih berlangsung ya. Gimana sih efeknya sebelum masa pandemi dan saat masa pandemi? Saya jawab lah. Kalau dari masa pandemi itu kita turun banget ya, karena emang orang tuh jarang banget yang keluar rumah, dan dari Indomaretnya pun itu cuman bukanya tuh sampai jam 7 malam aja. Jadi ada jam malamnya dan udah sepi. Jadi bener rendah banget kita tuh waktu itu. Cuman kita kencengin juga di online-nya gitu. Terus kalau untuk sekarang udah meningkat banget sih, alhamdulillah 3 kali lipatnya. Jadi meskipun selama masa pandemi pendapatan makin kesini, alhamdulillah makin meningkat juga gitu. Oke. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih tips-tips agar bisa berdagang selama pandemi ini? Kiat-kiat. Ya, untuk tips-tipsnya untuk para perintis atau berwirausaha di masa pandemi ini, intinya konsisten dan sabar, karena masa pandemi ini bukan suatu hal yang emang kita takuti atau jadi tembok penghalang kita untuk maju. Tapi kita percaya bahwa pandemi ini akan berakhir dan jadi batu sandungan aja atau batu pijakan kita untuk meningkatkan ke penghasilan lebih tinggi gitu loh. Dan untuk masa pandemi ini pun jangan jadikan penghalang kita untuk tidak berusaha atau wirausaha. Karena di masa pandemi yang dibutuhkan oleh masyarakat
ketika masyarakat dirumahkan, ketika masyarakat terhalang pekerjaan di luar, tentunya usaha-usaha seperti kita, usaha makanan, usaha kecil mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu loh. Kalau memenuhi pangannya. Kalau dari saya intinya mah konsisten sama jangan nyerah, itu aja. Kalau pertanyaan selanjutnya, apakah ada kenaikan harga di masa pandemi ini? Untuk kenaikan harga sih enggak ya, karena di masa pandemi ini untuk dari fluktuasi ekonomi pun nggak ada inflasi, jadi tetap stabil aja itu untuk harga. Langsung pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana cara kamu menarik calon pembeli? Untuk menarik calon pembeli tentunya kita pakai berbagai macam strategi marketing. Seperti marketing offline, kita menyediakan banner di atas, di kanan, terus menu yang tampilannya. Itu strategi marketing kita untuk menarik pelanggan offline, dan kita pun juga memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Gojek, dan GrabFood untuk menarik pelanggan yang jauh secara online seperti itu. Apa saja yang kamu lakukan supaya pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual? Tentunya untuk usaha seperti kita sama makanan ya, cara membuat pelanggan puas yaitu dari cita rasa. Namanya usaha makanan, kita ingin meningkatkan cita rasa, bagaimana pelanggan suka dan ingin terus mengulanginya, membelinya gitu loh, cara orang langsung. Dan lebih lanjut untuk membuat pelanggan puas dengan pelayanan. Kita memberikan pelayanan terbaik dengan SOP yang kita terapkan seperti sapa, ramah, senyum. Kita terapkan supaya pelanggan juga merasa nyaman ketika bertransaksi di usaha kita. Dan kita juga supaya pelanggan lebih senang, kita membuat promo-promo ataupun kayak giveaway supaya mereka tuh tertarik dan merasa senang dengan brand kita Roti Karkus gitu loh. Kalau menurut aku sih, kalau dari produknya kita harus punya ciri khasnya sih. Ciri khasnya dari misalnya kan roti bakar kan banyak ya, jadi kita tuh harus punya ciri khasnya gitu. Kalau dari Roti Karkus tuh misalnya kalau roti bakar kita pakai cornflakes. Nah itu tuh belum ada tuh roti bakar yang pakai cornflakes. Nah biasanya kan pakai pastry dan segala macamnya. Jadi buat narik pelanggan, buat jual tuh jangan cuman jual barang aja, tapi kita harus tahu value produk kita juga, itu aja. Nih, apa saja saran kamu untuk teman-teman yang ingin memulai berdagang seperti kalian? Saran dari saya tentunya yang pasti berani action, berani mencoba, dan berani untuk siap untuk gagal dan siap untuk sukses gitu loh. Dan sarannya lebih lanjutnya lagi untuk para pemula ataupun ingin mencoba kewirausaha, yaitu jangan pernah ragu, jangan pernah takut, karena kita nggak akan tahu hasilnya kalau kita belum mencobanya. Dari Gading silakan. Kalau dari aku sendiri itu paling konsisten, sama jangan cepet ganti-ganti usaha. Misalnya bulan ini mau buat usaha kue lebaran misalnya, terus nanti bulan selanjutnya ganti usaha lagi, jadi nggak fokus gitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Jadi kita harus fokus nih mau usaha apa, terus memperbaikinya terus. Jadi jangan cepet ganti usaha gitu sih. Terima kasih untuk Kak Adi dan Kak Gading yang sudah bersedia untuk kami wawancara mengenai usaha kakak berdua Roti Karkus di masa pandemi ini. Sekali lagi saya terima kasih atas ketersediaannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain hari. Terima kasih Kak. Pandemi COVID-19 memberikan dampak ke para UMKM. Salah satunya adalah rendahnya pendapatan penjualan. Solusi yang dilakukan oleh Roti Karkus yaitu dengan memperluas jangkauan penjualan melalui partner online. Dalam menjalani usaha selama pandemi, perlu konsistensi dan kesabaran, dan menjadikan pandemi sebagai batu loncatan untuk berkembang. Agar pelanggan merasa puas, dapat dilakukan dengan mendesain toko dengan menarik, promosi secara online, dan menciptakan ciri khas tersendiri. Bagi para pemula yang ingin berusaha, disarankan untuk berani mencoba
siap untuk menghadapi kegagalan yang mungkin ada, jangan ragu, dan konsisten dengan usaha yang dijalani.